Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatudihan, NIM 222101051. Saya dari Perbankan Syariah 4 akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan distribusi yang diberikan oleh Ibu Dr. Nikmatul Masruro, SHI, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, yang pertama, pengertian dan prinsip-prinsip distribusi. Pembagian teori distribusi itu ada dua. Satu, distribusi dalam arti penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti penjual dan pembeli. Dua, distribusi dalam arti penyaluran pendapatan oleh produsen atau konsumen. Selanjutnya, pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang menerima, yang ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Pengertian distribusi dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, yakni mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Sedangkan kekayaan adalah harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun jangka panjang. Distribusi kekayaan yaitu penyaluran harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Prinsip distribusi dalam Islam. 1. Larangan riba dan gharar. 2. Keadilan dalam distribusi. 3. Sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam. 4. Larangan untuk menumpuk harta. Baik, itu pengertian distribusi. Selanjutnya tentang tujuan distribusi. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, atau disebut juga dengan KBBI. Distribusi dalam ekonomi Islam yaitu penyaluran harta benda yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Tujuan ekonomi dalam Islam dikelompokkan menjadi kepada tujuan dakwah, tujuan pendidikan, dan tujuan sosial, juga tujuan ekonomi. Yang pertama, tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para mu'alaf yang memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya tujuan. Tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif Islam adalah pendidikan akhlakul karimah seperti memberi, menderma, dan mengutamakan orang lain. Yang ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan solidaritas di dalam masyarakat Islam, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Yang terakhir, tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan seperti berikut: pengembangan dan pembagian harta baik dalam bentuk infak maupun iuran wajib, pemberdayaan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhnya kebutuhan modal usaha mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.